Indonesia sedang ramai dibicarakan karena gencar membeli jet tempur canggih seperti Rafale dari Prancis hingga berencana ke Kaan dari Turki. Hal ini jadi sorotan karena negara tetangga kecil yang super kaya seperti Brunei Darussalam justru tidak merasa perlu ikut-ikutan membeli pesawat tempur semahal itu. Media asing kerap menyoroti manuver belanja jet tempur ala Indonesia yang terbilang fantastis di kawasan ASEAN. Pasalnya Indonesia tak hanya puas dengan Rafale, namun juga ikut memborong 48 unit Kaan, sekaligus menandai kepemilikan jet tempur generasi kelima oleh TNI AU untuk pertama kalinya. Sorotan ini juga didukung kuat oleh keberadaan Brunei Darussalam yang tak melakukan manuver sebesar Indonesia dalam pengadaan armada tempur udaranya. Dilansir zonajakarta.com dari laman East Asia Forum melalui artikel berjudul Indonesia's Fighter Jet Shopping Spree Exposes Strategic Gap yang dimuat pada 8 Agustus 2025, keputusan Indonesia memborong 48 unit Kaan menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi strategis dan sinyal geopolitik yang dihadapi. Media tersebut bahkan menilai ada potensi mengalami resiko inefisiensi dari sisi biaya operasional. Akan tetapi di sisi lain, NKRI memiliki alasan mengapa jet tempur buatan Turkish Aerospace Industries TAI ini sangat dibutuhkan untuk TNI AU. Meski sebelumnya, 42 unit Rafale juga telah diakuisisi Kementerian Pertahanan RI pada Februari 2022 dan lunas seluruhnya di bulan Januari 2024. Dan rencananya pesawat itu akan dikirimkan oleh Dassault Aviation ke tanah air mulai tahun 2026 mendatang. Artinya, satu jenis produk pesawat saja tak cukup untuk memastikan negeri ini benar-benar berdaulat, terutama dalam menghadapi situasi ketidakpastian di masa kini dan masa depan. Sebelum membeli Rafale, Indonesia juga bergabung dalam proyek KF-21 Boramai, bahkan sejak awal Korea Selatan memulainya. Hal ini semakin memperkaya kekuatan tempur udara TNI AU ketika era berganti setelah sekian tahun lamanya sangat bergantung pada F-16, varian sebelum Viper, sebagai armada tercanggih. Hanya saja dalam perjalanannya sempat diwarnai ketegangan terkait pembayaran sebelum akhirnya mencapai kesepakatan revisi bertepatan dengan digelarnya pameran bertajuk Indo Defense 2024 di JI Expo Kemayoran Jakarta pada Juni 2025 lalu. Nominal kontribusi iuran yang harus dibayarkan Indonesia kemudian dipangkas dari semula 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won. Bahkan, Kemhan RI diberikan keluasaan untuk membayarnya dengan skema barter komoditas, serta diberikan perpanjangan jatuh tempo hingga 2034. Saat ini, Jakarta sudah membayarnya sebesar 400 miliar won, sehingga hanya tinggal melunasi 200 miliar won sisanya. Kesepakatan tersebut diperbarui setelah masalah yang sempat menjerat 5 orang teknisi dari PT Dirgantara Indonesia atau PTDI berhasil terselesaikan. Mereka tidak terbukti membocorkan data sensitif KF-21 Boramai saat mengikuti proses pengembangan bersama Korea Aerospace Industries atau KAI berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan PTDI pun diberikan kewenangan untuk merakit 48 unit inventaris eksklusif milik TNI AU yang diberi nama khusus yakni F-33. Benefit Transfer Teknologi atau TOT ini juga didapat ketika Indonesia membeli Rafale maupun Kaan, sehingga menjadi pijakan bagi Indonesia sebelum nantinya bisa memproduksi jet tempur canggih sendiri. Sorotan media asing terkait manuver belanja jet tempur ala Indonesia ini tampak menciptakan kesenjangan kekuatan tempur dengan negara ASEAN lainnya. Sekalipun Singapura sendiri memiliki F-35 yang sampai saat ini masih menyandang predikat sebagai jet tempur terbaik dunia. Ironisnya lagi, Brunei Darussalam yang disebut-sebut sebagai negara terkaya di Asia Tenggara justru tidak tampak melakukan jor-joran belanja alutsista layaknya NKRI. Mereka bahkan justru lebih mengandalkan helikopter sebagai armada tempur udara andalan seperti Bell 214 ST, Airbus H145 hingga Sikorsky UH-60. Khusus Airbus H145 sendiri, Royal Brunei Armed Forces atau RBAF masih menunggu unit armada yang mereka pesan diterima. Melansir artikel berjudul RBAF Acquire 6 Airbus H145M Helicopters yang dimuat oleh laman Borneo Bulletin edisi 1 Mei 2024, 6 unit helikopter buatan Airbus itu baru akan mereka terima mulai tahun 2026 mendatang. Dan Bandar Sri Begawan membelinya untuk menggantikan posisi Bolko BO-105 yang telah dipensiunkan. Namun perlu diingat bahwa Brunei Darussalam memiliki kebutuhan pertahanan berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga wajar jika pemerintah rela memborong 3 produk jet tempur canggih dari 3 negara berbeda sekaligus.
Menariknya pula, flagship TNI AU ke depan tidak lagi didominasi oleh produk Amerika Serikat maupun Rusia, dan bukan pula Cina, tetapi justru Prancis, Korea Selatan, dan Turki yang digadang-gadang menjadi kekuatan baru dan memberikan manfaat berarti bagi PTDI, serta bebas dari risiko sanksi embargo dari negeri Paman Sam. Laman Jenes Edisis 29 Juli 2025 dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Inks Contract for 48 Kaan Fighter Aircraft Despite Lack of Fund Allocation sempat memberitakan manuver belanja jet tempur ala Indonesia ini dengan nada miring. Media asing tersebut bahkan menyinggung alokasi belanja yang dinilai kurang dari 2% dari total produk domestik bruto sebagai batas minimal ideal. Walau demikian, Kemhan RI tak bergeming dan tetap fokus pada tujuan utama dari modernisasi jet tempur yang dilakukan beberapa tahun terakhir, yaitu menjadikan TNI AU semakin superior. Langkah ini tentu tidak lepas dari strategi jangka panjang yang ingin menyeimbangkan kebutuhan operasional, diplomasi pertahanan, dan sekaligus transfer teknologi. Sebab, dalam setiap kontrak pembelian alutsista, Indonesia tidak hanya mengejar jumlah pesawat semata, melainkan juga peluang kerjasama industri yang mampu memperkuat ekosistem pertahanan dalam negeri. Keputusan menggandeng Perancis lewat Rafale, Korea Selatan dengan KF-21 Boramai, serta Turki melalui Kaan, sebenarnya menandakan era baru di mana TNI AU tidak lagi bergantung pada satu kutub kekuatan besar. Hal ini sekaligus menjadi pesan politik bahwa Indonesia ingin berdiri lebih mandiri dan menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global. Walau banyak pihak meragukan ketersediaan anggaran, tak sedikit pula pengamat yang menilai langkah Indonesia justru visioner. Dengan komposisi armada tempur yang beragam, TNI AU diharapkan dapat menghadapi tantangan kawasan, mulai dari sengketa perbatasan hingga dinamika Laut Cina Selatan dengan lebih percaya diri. Dan tentu saja, yang paling ditunggu adalah bagaimana realisasi dari janji transfer teknologi tersebut benar-benar bisa dirasakan PTDI serta industri pertahanan nasional. Sebab, tanpa penguasaan teknologi inti, Indonesia akan terus berada pada posisi sebagai pembeli, bukan pencipta. Tantangan internal pun tak kalah besar, sebab modernisasi alutsista udara bukan hanya soal menghadirkan jet tempur generasi baru, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari hanggar, radar, sistem persenjataan, hingga ketersediaan pilot dan teknisi yang benar-benar mumpuni. Semua itu membutuhkan biaya tambahan yang tidak kecil, bahkan seringkali melampaui nilai kontrak pembelian pesawat itu sendiri. Di sisi lain, strategi belanja besar-besaran ini turut mengundang reaksi dari negara tetangga. Singapura misalnya, meski telah mengoperasikan F-15SG dan tengah memesan F-35B, tetap menyoroti langkah Indonesia dengan penuh kewaspadaan. Malaysia yang selama ini lebih konservatif dalam modernisasi tempur, juga mulai merasakan tekanan agar tak tertinggal jauh. Sementara itu, Australia memandang geliat ini sebagai faktor baru dalam kalkulasi pertahanan kawasan. Terlebih Indonesia kini semakin dekat dengan mitra non-tradisional seperti Turki dan Korea Selatan. Namun, di balik sorotan dan kritik tersebut, satu hal yang jelas, Indonesia sedang mengirimkan pesan kuat bahwa kemandirian pertahanan adalah prioritas. Dengan keberanian mengambil resiko, pemerintah ingin menunjukkan bahwa TNI AU ke depan tak lagi sekadar simbol, melainkan benar-benar kekuatan udara yang disegani di kawasan Indo-Pasifik. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.